Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah usul fikih dan beberapa periodenya serta perbedaan usul fikih dan fikih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah usul fikih Imam Syafi'i. So, jangan skip videonya ya. Sejarah usul fikih Imam Syafi'i. Kalian pasti tahu dong siapa Imam Syafi'i? Beliau adalah salah satu seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, dan wafat pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah di kota Kairo. Di usia yang masih muda, beliau sudah menggebrak sejarah pemikiran usul fikih dengan mahakaryanya Kitab Ar-Risalah. Kitab ini ditulis oleh Imam Syafi'i di kota Mekah yang dikenal dengan Ar-Risalah Al-Qadimah atau disebut juga dengan Ar-Risalah Al-Atiqah. Menurut Dr. Mahmud Abdurrahman dalam kitab Tarikh Usul Fikih, Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman pun sangat mengagumi karyanya dan mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah pemuda yang sangat jenius. Namun, Fakhrur Razi dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Beliau menjelaskan bahwa Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah di kota Baghdad, kemudian menulisnya ulang di negeri Mesir. Karena menurutnya, kitab tersebut memiliki penjelasan yang lebih luas. Fakhrur Razi juga berpendapat bahwa sebelum datangnya Imam Syafi'i, para ulama saling berdiskusi dalam masalah usul fikih dan saling silang pendapat, tetapi tidak memiliki peraturan yang bersifat menyeluruh yang bisa digunakan sebagai tendensi dalam mendalami syariat Islam. Nah, salah satu keistimewaan Imam Syafi'i adalah perjalanan keilmuannya yang sangat kaya dan panjang. Sejak usia 2 tahun, Imam Syafi'i mulai menetap di kota Mekah. Di sana juga beliau menimba ilmu kepada Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Bahkan Imam Syafi'i telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sebelum usianya genap menginjak umur 7 tahun. Di usia 13 tahun, Imam Syafi'i mulai mengembara ke kota Madinah dan menetap di sana hingga tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi dan menimba ilmu kepada Imam Malik bin Anas. Beliau juga bertemu dengan pakar ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli fikih yang mumpuni di bidangnya, serta mampu menyerap semua ilmu itu dengan baik. Hingga beliau mendapatkan derajat mumpuni dalam bidang fatwa, baik fikih maupun hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih yang memiliki beberapa periode. Usul fikih hampir sama dengan sejarah perkembangan fikih, akan tetapi fokusnya kali ini ke ilmu usul fikihnya. Terdiri dari 5 periode. Periode pertama di masa Rasulullah, sahabat, dan juga tabi'in atau sekitar abad pertama sampai abad ketiga. Kemudian periode kedua masuk pada abad ketiga sampai abad keempat Hijriah. Kemudian periode ketiga sekitar abad keempat Hijriah sampai ke 6 Hijriah. Selanjutnya di periode keempat masuk pada abad ke-7 sampai awal abad modern, abad sekarang ini. Kemudian periode kelima yaitu abad modern sekarang, abad yang dimana permasalahan sudah cukup kompleks. Nah, seperti itu. Jadi fokusnya di sini adalah usul fikihnya, bukan fikih. Kita kemarin sudah membahas tentang fikih, seperti itu. Untuk penjelasan silahkan diikuti materi selanjutnya. Pada periode pertama ini, masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in ini, ilmu usul fikih belum menjadi ilmu tersendiri dan belum berdiri secara sistematis, yang artinya masih dalam cakupan ilmu fikih. Akan tapi dalam hal ini prakteknya sudah terjadi pada masa itu melalui ijtihad dan juga qiyas. Para sahabat sangat mengetahui posisi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber atau dalil.
Kemudian selanjutnya para sahabat sangat fasih dalam berbahasa Arab sehingga mengetahui tentang kaidah bayani atau menjaga pembicaraan, bagaimana agar ketika sebuah hadis itu datang mereka bisa meluruskan apakah ini sudah betul atau tidak. Kemudian tentang ma'ani, menjaga kesalahan bicara. Jadi ketika dalam matanya itu salah, mereka sudah bisa mengetahui karena sudah fasih dalam berbahasa Arab. Kemudian mutlak dan muqayyad. Kemudian ada yang namanya am dan khos, atau bagaimana dalil itu bersifat umum atau bersifat khusus, sehingga dalam hal ini mereka tidak membutuhkan adanya kaidah dalam memahami sebuah dalil karena mereka sudah paham tentang dalil itu, tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kemudian para sahabat dan tabi'in sebagai salah satu masa terbaik Islam sangat mengetahui atau faham tentang asbabun nuzul dan asbabul wurud. Kemudian pada periode kedua atau sekitar abad ketiga sampai abad keempat Hijriah atau pada masa akhir tabi'in, muncul dua madrasah atau kelompok kajian usul fikih. Yang pertama madrasah Ahli Ra'yi yang berada di Baghdad, Irak. Kemudian madrasah Al-Hadis yang berada di Madinah. Jadi dua madrasah ini membahas tentang bagaimana pembahasan untuk mengkaji usul fikih. Dalam periode ini mulailah muncul dalil-dalil syara, metode penggunaannya dan kaidah-kaidah untuk memahami nas Al-Quran. Karena dalam hal ini sudah mulai tidak paham, banyak yang tidak paham mengenai bahasa, banyak yang tidak fasih, dalam artian mereka bukan asli orang Arab, mungkin orang Persia, orang ulama-ulama terdahulu, sehingga dibutuhkan sebuah kaidah-kaidah untuk memahami nas Al-Quran. Yang selanjutnya muncul kitab pertama yang membahas tentang kaidah usul fikih secara sistematis, yaitu Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Kemudian munculnya dua kelompok dalam pengambilan kaidah. Dalam hal ini ada metode Syafi'iyah atau metode deduktif, bagaimana mereka membuat sebuah kaidah terlebih dahulu kemudian diterapkan di masyarakat. Berbeda dengan Hanafiyah. Hanafiyah mengambil masalah di masyarakat kemudian diambil untuk dijadikan sebuah kaidah. Itu perbedaannya antara Syafi'iyah dan juga Hanafiyah. Kemudian kita lanjutkan pada periode ketiga atau sekitar abad ke-4 sampai abad ke-7 Hijriah. Mulailah ada penulisan ulang karya ilmiah tentang usul fikih. Karya ulama-ulama terdahulu yang belum tersistematis mulai ditulis ulang oleh ulama-ulama pada periode ini. Kemudian yang selanjutnya banyaknya karya kitab usul fikih pada masa ini, seperti salah satunya adalah kitab Mustafa karya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali selain paham tentang ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, beliau juga ahli dalam bidang fikih ini. Jadi bisa dibilang Imam Ghazali adalah ulama yang punya produktif, yang banyak memiliki karya keilmuan Islam. Akan tapi fokusnya di tasawuf. Selanjutnya yang ketiga, sebagian besar masih menggunakan metode di periode sebelumnya. Jadi pada masa ini belum ada metode baru berkenaan tentang pengambilan atau pembuatan kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian pada periode keempat atau sekitar tahun 7 Hijriah sampai awal abad modern ini, ilmu usul fikih sudah dianggap mapan, sehingga mulailah adanya peringkasan, penjelasan serta penggabungan dari kitab-kitab sebelumnya. Ilmu usul fikih sudah dianggap mapan. Kemudian dalam hal ini kaidah-kaidah sudah mulai dikurangi, tinggal bagaimana pengembangan dari kaidah-kaidah tersebut, intinya seperti itu. Kemudian muncullah metode penggabungan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah, kan tapi ada beberapa muncul penggalian kaidah dengan menggunakan dua aspek ini. Jadi tetap ada penggalian kaidah, akan tapi dengan menggunakan dua pendekatan ini, Syafi'iyah dan juga Hanafiyah, induktif dan deduktif tadi. Kemudian metode baru lainnya yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi
yang populer adalah Al-Muwafaqat, kitabnya yang populer atau karyanya. Nah, kemudian periode terakhir atau periode masa sekarang ini bercirikan yang mana pada masa ini penyusunan kitab usul fikih terus berlanjut. Jadi kitab-kitab tentang pembahasan usul fikih semakin berkembang pada kajian ini. Tetapi fokusnya adalah menyederhanakan pembahasan dan mempermudah pembahasan. Jadi bagaimana ketika dulu ulama-ulama itu mengarang kitab itu tidak fokus pada bagaimana menyederhanakan pembahasan usul fikih, tapi karena tuntutan zaman saat ini, ketika pembahasan itu terlalu berbelit-belit, maka tidak akan ada yang mau belajar usul fikih. Maka dalam hal ini mulailah pembahasan itu disederhanakan dan mempermudah. Banyak kitab-kitab fikih yang disederhanakan. Contoh saja bukan kitab fikih sih, lebih usul fikih sih lebih tepatnya. Beberapa penulis-penulis Indonesia juga banyak yang menyederhanakan tentang kaidah usul fikih, dicarikan konteks kekinian, kemudian bagaimana cara menjawabnya, seperti itu. Banyak, silakan nanti dicari. Yang selanjutnya penulisan materi usul fikih saat ini yaitu mencakup keseluruhan pembahasan usul fikih yang berdiri sendiri. Jadi mulai ada pembahasan usul fikih yang fokus membahas keseluruhan, mulai dari bagaimana sih am, khos, kemudian tadi ursh, kemudian lain sebagainya. Kemudian penulisan yang membahas salah satu dari pembahasan usul fikih tapi dengan bahasan yang menyeluruh, yaitu satu pembahasan usul fikih diambil fokusnya, tapi itu pembahasannya difokuskan dan dibahas secara menyeluruh, secara mendalam, itu seperti itu. Kemudian tahqiq, yaitu pengecekan editor ulama terdahulu. Jadi mungkin tulisan-tulisan ulama terdahulu terdapat kesalahan dalam hal kaidah nahwunya diperbaiki, kemudian dalam penulisannya kurang, itu diperbaiki. Yang terakhir itu membuat syarah atau penjelas. Yang selanjutnya membahas tentang perbedaan fikih dan usul fikih. Sisi pembedaannya pertama dari tema atau pembahasan. Jika usul fikih membahas tentang dalil-dalil syarak yang terdapat kandungan hukum. Jadi dalam hal ini sunnah dan juga Al-Quran dan sunnah itu tidak semuanya mengandung hukum. Nah, usul fikih itu fokus pada yang mengandung hukum saja. Kemudian fikih menyangkut tentang segala perbuatan seorang mukallaf. Sholat, puasa, zakat, haji, perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya narkoba yang sama-sama bukan. Nah, itu pembahasan usul fikih pembahasan fikih itu seperti itu. Kemudian awal penyusunannya, jika usul fikih bermula di abad ketiga, akan tapi stereotipnya atau bibit-bibitnya sudah ada di awal Islam, akan tapi penyusunan secara sistematis mulai abad ketiga Hijriah. Kemudian fikih ini sudah ada, hukum haram halal itu sudah ada ketika awal munculnya Islam. Kemudian sandarannya yaitu kaidah-kaidah secara global, seperti kita kemarin ada ad-daruratu dan lain sebagainya, tuhbitul mahdhura. Kemudian kalau fikih membahas tentang dalil-dalil secara rinci. Sumber atau rujukan atau acuan, jika usul fikih membahas tentang bahasa Arab, acuannya tentang bahasa Arab. Ilmu logika, ketetapan hukum yang dilihat dari pembentukannya. Akan tapi fikih itu sumbernya dari dalil syarak, baik Al-Quran, sunnah, dan juga ijma. Jadi tahu perbedaannya ya. Dalam hal ini usul fikih itu lebih ke condong ke bagaimana sih melogikakan. Terima kasih.